Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati di Jakarta. Mbak Adhita, selamat pagi. Selamat siang maksud saya. Selamat siang, Mbak. Mbak, Ya. kita tadi melihat informasi bagaimana suasana penumpang yang naik KRL dan PSBB sudah berjalan di Jabodetabek. Lalu bagaimana Ya. evaluasi dari operasional angkutan umum massal, khususnya MRT, KRL, dan Transjakarta? Baik, untuk MRT, LRT, Transjakarta pada dasarnya masih bisa dikendalikan dengan baik ya. Physical distancing juga bisa diterapkan dengan baik, karena kita juga melakukan pembatasan jam operasional, sekaligus juga pembatasan frekuensi khususnya untuk MRT. Untuk KRL, memang minggu lalu ada permintaan dari Jabodetabek untuk menghentikan operasi untuk sementara. Namun kami melihat bahwa KRL ini pada prinsipnya masih bisa dilakukan pembatasan, asalkan juga kemudian ada pembatasan juga dalam aktivitas masyarakat yang akan menggunakan KRL, khususnya untuk yang menjadi pekerja di perusahaan maupun perkantoran. Nah, kondisi pagi hari ini kami mendapat laporan dari lapangan dan juga dari stasiun-stasiun yang mengoperasikan KRL. Pada dasarnya secara general, secara umum ini sudah jauh lebih baik pengendalian penumpangnya, juga kedisiplinan dari para penumpang itu sendiri. Ada beberapa memang di beberapa stasiun kecil, ini saya sebut di Cilebut ini memang sempat terjadi penumpukan atau antrian yang cukup panjang karena memang secara luas stasiunnya, halamannya memang tidak terlalu luas sehingga cukup menimbulkan antrian. Namun bisa terurai dengan cepat dan pada pukul 8 sudah hampir dipastikan semua layani dengan baik dan sebagian besar physical distancing bisa diterapkan, termasuk juga kita melakukan pendataan para penumpang. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan evaluasi hari pertama ini, Mbak, kami melihat ada tren penurunan penumpang dibandingkan minggu lalu dan juga sudah mulai bisa dikendalikan dengan cukup baik karena kita juga mengatur jam operasional mulai jam 5 pagi. Sampai nantinya jam 7 malam itu sudah sampai lagi di stasiun-stasiun di Bodetabek. Baik. Tadi Anda juga sempat menyebutkan, Mbak Adhita, bahwa ada beberapa kepala daerah yang meminta untuk dihentikan KRL ini. Apakah ini sudah evaluasi yang dilakukan secara final, keputusan secara final, atau mungkin saja ada keputusan-keputusan yang berbeda? Ya, yang pertama seperti yang saya sebut tadi bahwa pada prinsipnya PSBB ini kan membatasi kegiatan atau aktivitas masyarakat ya. Jadi aktivitas ini termasuk adalah aktivitas para pekerja yang memang harus tetap bekerja dari daerah penyangga menuju ke DKI Jakarta. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut kami juga perlu untuk bisa dimonitor dari waktu ke waktu. Karena masih ada demand terhadap transportasi karena ada pekerja atau anggota masyarakat yang harus melakukan pekerjaannya, khususnya di sektor-sektor yang dikecualikan, dan juga ada beberapa sebagian besar anggota masyarakat yang masih harus mencari nafkah harian ke Jakarta. Nah, dari kami di perhubungan, selama ini kegiatan masih belum bisa dihentikan secara total, pasti masih akan ada demand terhadap transportasi dan kami sifatnya mensuplai transportasi tersebut. Nah, disinilah kami butuh juga kerjasama dari seluruh kepala daerah agar bisa mengimplementasikan working from home itu. Dan bagaimana kemudian sebagian masyarakat yang masih tergantung pada sektor informal dan harus cari nafkah ke Jakarta ini juga bisa kemudian dibantu oleh pemerintah agar mengurangi setidaknya aktivitasnya untuk menggunakan transportasi. Jadi ini semua adalah hal-hal yang akan kami evaluasi dari hari ke hari, Mbak. Dan kami melihat trennya menurun penumpang ini. Kami melihat ini bisa menjadi satu indikasi bahwa pembatasan aktivitas sudah mulai efektif dilakukan, tapi mungkin belum maksimal. Masih bisa dilakukan lagi pembatasan atau penghentian pekerjaan-pekerjaan atau perkantoran yang memang sebenarnya secara PSBB tidak dikecualikan. Baik, gitu, Mbak. Baik, Mbak Adhita, bagaimana tanggapan dari Kementerian Perhubungan karena Bupati Bogor pekan lalu Adi Yasin meyakini bahwa penularan corona terjadi di KRL? Yang pertama kami perhatikan masukan dari Ibu Bupati, dan kami juga berterima kasih masukannya. Namun demikian kembali lagi bahwa
aktivitas masyarakat ini yang kemudian juga harus kita batasi. Bahwa kemudian KRL disinyalir menjadi tempat penularan, ini memang perlu kita evaluasi lebih lanjut dulu ya, secara data-datanya. Karena kan faktor penyebaran ini menurut kami ini juga cukup banyak ya, termasuk juga bagaimana jaga kebersihannya, bagaimana penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker gitu. Kemudian juga bagaimana masyarakat ini juga harus juga secara sadar melakukan jaga jarak. Jadi ini sesuatu yang kami melihat mesti dikaji lagi, mesti dievaluasi lagi, karena belum tentu transportasi lah satu-satunya yang menjadi penyebab atau faktor terjadinya perluasan atau penyebaran COVID-19 ini. Selama kita bisa kendalikan terjadi physical distancing, selama masyarakat juga patuh dalam mengimplementasikan protokol kesehatan, kami masih meyakini bahwa seharusnya masih bisa dikendalikan dan KRL ini karena dibutuhkan masyarakat, masih bisa beroperasi dengan pengendalian tadi. Baik, gitu, Mbak. baik. Secara konkret, bagaimana bentuk pengendalian yang ideal menurut Kementerian Perhubungan? Meskipun kita tahu saat ini jumlahnya tren pengguna KRL terus menurun, tapi kita melihat antrian di sejumlah stasiun kecil yang seperti tadi ada sampaikan juga saat ini masih sulit diatur, Mbak. Oke, yang pertama kami pasti bekerja sama dengan pimpinan daerah dan juga aparat TNI Polri ya Mbak ya. Karena selain kemudian kita menerapkan aturannya juga bagaimana ini bisa diimplementasikan dan diawasi dengan baik. Ini memang butuh adanya petugas yang mengawasi di lapangan. Nah dari kami sendiri yang jelas yang pertama adalah mengendalikan jumlah penumpang itu dengan membatasi wilayah bagaimana satu gerbong ini tidak diisi secara penuh. Jadi ada pengendalian kapasitas di setiap gerbong, kemudian pembatasan jam operasional atau pengaturan jam operasional. Jadi di awal jam operasional ini kan jam 6 pagi ya. Kami melihat bahwa dengan jam 6 pagi ini relatif menumpuk di jam yang sama, sehingga akhirnya kami ajukan jam operasional itu menjadi jam 5 pagi. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi antrian di halaman stasiun, ini juga kami tetap akan berlakukan physical distancing diawasi oleh aparat yang terkait ya, termasuk juga kami tadi dibantu oleh Brimob di lapangan. Dan ada juga nanti beberapa stasiun kecil yang tidak punya halaman yang cukup luas. Kami berencana akan bekerja sama juga dengan operator dan pemerintah daerah untuk menyediakan tenda, agar kemudian walaupun mengantri tapi bisa jaga jarak, tetap bisa terlindungi dari sinar matahari atau dari kondisi outdoor yang mungkin kurang menguntungkan. Begitu Mbak kira-kira. Baik, Mbak Dita, terakhir Presiden hari ini mengatakan bahwa jika ada yang perlu dievaluasi dalam penerapan PSBB, Presiden meminta ini untuk dilengkapi atau disempurnakan. Apakah ada arahan tertentu dari Presiden terkait transportasi massal di wilayah yang diberlakukan PSBB? Arahan Bapak Presiden ini saya rasa arahan yang sifatnya mungkin untuk all sektor ya, untuk semua sektor. Karena PSBB ini kan bukan hanya soal pembatasan transportasi, tapi juga ada banyak sektor yang lain. Jika nanti memang kemudian diminta untuk melakukan evaluasi, tentunya kami juga akan melakukan evaluasi terhadap pembatasan transportasi di daerah PSBB. Itu sudah pasti. Dan kami juga akan meminta juga masukan atau laporan juga dari pemerintah daerah yang saat ini sudah PSBB untuk mengetahui hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki dan disesuaikan. Sehingga kami juga akan bisa mendapatkan masukan yang real untuk melakukan perbaikan. Demikian Mbak. Baik, Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, terima kasih sudah berbincang bersama kami siang ini.